Yang terpenting ada reorientasi pola pikir baik dari gereja secara kelembagaan dan jemaat itu sendiri. Shalom. Salam pemberdayaan. Saat ini kita datang pada channel kesayangan kita, yaitu Gereja dan Masyarakat. Sebuah ide besar. Saya berada dengan seorang dosen muda Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi yang sangat cerdas, Bapak Dr. Victor Lengkong MSc. Kami telah memilih satu topik, yaitu ekonomi jemaat di masa pandemi C-19. Tentu starting point dalam bahasan atau kajian kita saat ini yaitu kondisi jemaat saat ini dan pemberdayaan ekonomi, sekiranya bagaimana upaya gereja dalam rangka mempertahankan kekuatan ekonomi dalam keluarga atau dalam jemaat kita masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Stephen Manengke untuk kesempatan saya berada di channel ini. Satu topik yang menarik yang tentunya menjadi isu penting bagi masyarakat secara luas dan tentunya jemaat, dan lebih khusus jemaat dari Gereja Masih Injili Minahasa. Kita tahu bersama bahwa keterpurukan ekonomi di masa pandemi ini ikut juga memengaruhi kegiatan pelayanan di gereja. Namun di balik itu tentunya gereja sebagai pilar kelembagaan yang di dalamnya adalah jemaat perlu memberikan solusi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh jemaat. Pada beberapa tahun sebelum masa pandemi, GEMIM dengan Satuan Kerja Pemberdayaan Jemaat sebenarnya telah mempelopori menginisiasi berbagai kegiatan yang sifatnya sebagai bentuk pendidikan, pelatihan, konsultasi yang diharapkan pada waktu itu masyarakat di dalamnya jemaat akan tumbuh jiwa kewirausahaan, spirit kewirausahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan. Jemaat di dalamnya juga dapat berkontribusi pada pelayanan gereja itu sendiri. Dan bagaimana pada masa saat ini? Yang terpenting ada reorientasi pola pikir baik dari gereja secara kelembagaan dan jemaat itu sendiri. Sebelum pandemi, seluruh program kegiatan pelayanan gereja untuk jemaat berpusat dari dan untuk gereja. Dan pada kondisi ini, lebih spesifik pada aspek ekonomi jemaat, yang terpenting adalah sinergitas antara gereja secara kelembagaan dan jemaat atau masyarakat dalam hal bagaimana memberdayakan ekonomi
yang saat ini dimiliki oleh jemaat dan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Itu artinya masyarakat tidak semata-mata menjadi objek dari program-program pelayanan termasuk program-program pemberdayaan jemaat. Namun reorientasi berpikir ini mengedepankan masyarakat dan atau jemaat di dalamnya sebagai subjek dari seluruh program pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat dan jemaat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Gereja dalam kapasitasnya dapat memberi ruang melalui pendataan, identifikasi seluruh potensi-potensi jemaat di masing-masing gereja, di masing-masing wilayah. Dan berdasarkan database ini, gereja dapat memetakan, mengklasterisasi seluruh kompetensi, kualifikasi, usaha-usaha jemaat, baik secara individu di jemaat, bahkan di wilayah, dan bahkan sampai pada aspek kewilayahan secara keseluruhan di mana jemaat itu beroperasi. Jadi singkatnya, sinergitas antara kelembagaan gereja dan masyarakat sebagai individu dan diperlukan reorientasi, semuanya itu berawal dan untuk jemaat sebagai subjek dari program itu sendiri, bukan sebagai objek. Mungkin itu Pak Pendeta. Oke, lanjut bicara tentang potensi jemaat. Sekiranya bagaimana kiat-kiat kita dalam mereka mengangkat potensi sumber daya jemaat itu sendiri. Silakan Pak dosen. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang berada di channel ini, tentunya kita juga menyadari bahwa jemaat memiliki beragam karakteristik. Dan tentunya ini bukan menjadi tantangan, hambatan. Namun dari keragaman jemaat ini justru menjadi potensi bagaimana gereja dalam kelembagaannya untuk mengatur dalam kerangka memberdayakan ekonomi jemaat yang berpusat berawal dari potensi ekonomi jemaat itu sendiri. Saya ambil contoh. Kita tahu bersama bahwa keberadaan jemaat pada umumnya berada di pedesaan. Dalam berbagai kondisi saat ini, para pemilik usaha yang juga adalah bagian dari jemaat perlu dibekali, perlu diberikan, difasilitasi. Yang pertama terkait dengan informasi. Bagaimana gereja dalam hal ini memberi daya dukung kemampuan masyarakat di dalam mengembangkan usahanya dengan digitalisasi usaha, digitalisasi produk. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Peran gereja dalam hal ini, satuan-satuan atau unit khusus dapat memberikan pembekalan, pelatihan, praktek agar supaya
usaha-usaha jemaat dengan reorientasi berproduksi lokal, beroperasi global melalui informasi berbasis aplikasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jemaat perlu diintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kita tahu bersama tentunya tidak semua jemaat dalam satu wilayah, desa akan dapat memenuhi semua kebutuhan, baik kebutuhan sebagai masyarakat umum maupun kebutuhan sebagai jemaat. Namun ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak menutup kemungkinan berada di wilayah, daerah, dan jemaat lainnya. Bagaimana peran gereja bisa mengintegrasikan potensi-potensi dan usaha jemaat sehingga terjadi efisiensi dan terjadi jejaring bisnis antar jemaat. Saya ambil contoh. Bagaimana sebuah kolom yang berusaha mengembangkan peternakan di wilayah jemaat tersebut. Namun keterbatasan bahan pakan, keterbatasan obat, bibit yang tentunya lebih mudah ditemui di wilayah atau jemaat perkotaan. Peran gereja bagaimana mensinkronkan, mengintegrasikan dari aspek pemenuhan akan pakan ternak, obat, yang memudahkan usaha-usaha sejenis yang ada di jemaat yang berbasis wilayah pedesaan terpenuhi secara memadai dan berkelanjutan. Demikian pula bagaimana ketika proses panen dan pasca panen. Peran gereja dapat menjadi mediator, menghubungkan agen-agen baik secara konvensional maupun berbasis aplikasi dengan pasar yang terbuka secara global. Apalagi keberadaan gereja saat ini yang beroperasi bukan saja di wilayah Minahasa dan sekitarnya, Sulawesi Utara, dan bahkan secara nasional dan bahkan pula internasional. Dari kondisi demikian ini membuka pasar lokal, regional, nasional menjadi pasar global yang tentunya dibutuhkan peran khusus gereja di dalamnya untuk mengintegrasikan hal tersebut. Mungkin Pak Pendeta, Oke. dua aspek itu dulu, baru nanti kita Ada akan satu hal lagi yang perlu dipertegas, dijelaskan dalam hal ini, bicara tentang karakteristik jemaat. Tentu baik pendidikan, pekerjaan sehari-hari dalam usaha yang berbeda-beda. Sebagai peternak, sebagai pedagang, sebagai petani, dan lain sebagainya. Dan kira-kira bagaimana semangat untuk memanfaatkan, semangat untuk mengoptimalkan segala potensi kita, sumber daya kita yang harus kita dibangun secepat mungkin. Ini karena ada percepatan yang harus kita tata ke depan dalam rangka mencapai goal atau tujuan yang jelas tentunya. Silakan Pak dosen kita untuk menjawab, untuk membahasakan hal ini. Baik, terima kasih. Ada dua aspek yang ingin saya
wacanakan pada channel ini. Yang pertama, bagaimana integrasi karakteristik usaha jemaat yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya profil demografi masyarakat itu sendiri dari kelembagaan gereja, satukan dalam bentuk database jemaat. Apalagi di masa saat ini, masa sensus, saya kira jangan hanya bertujuan untuk proses suksesi pemilihan pelayan khusus nanti, tapi itu menjadi bagian dari pemutakhiran data jemaat, lebih khusus untuk mengidentifikasi usaha dan potensi usaha masyarakat. Yang kedua, mari kita berpikir bahwa kini saatnya membangun ekonomi jemaat dengan cara melembagakan usaha-usaha masyarakat, baik sejenis maupun tidak sejenis, yang berbasis pada kebutuhan jemaat. Singkatnya, dalam channel ini saya wacanakan kiranya Gemim gereja dapat berperan melembagakan potensi usaha dalam bentuk badan usaha milik jemaat. Mantap. Saya kira itu Sama. menjadi poin penting. Terima kasih. Memang luar biasa. Oleh karena kita harus membangun satu kekuatan bersama, mulai dari jemaat, aras jemaat, badan usaha milik jemaat, kemudian wilayah, badan usaha milik wilayah, sampai ke arah sinode, badan usaha milik sinode, yang memang harus ditampilkan dalam hal ini. Ini bukan cuma sekedar konsep, sekedar wacana, tapi harus ada aktualisasi terhadap apa yang kita mau sampaikan pada lewat percakapan, bercerita gereja dan masyarakat yang secara khusus bicara tentang topik ekonomi jemaat. Dan tentunya ada kalau ada star, ada DP terakhir, paling tidak sebagai closing statement yang harus disampaikan oleh Pak dosen kita, Pak Dr. Victor Lengkong, MSc, dalam kesempatan yang indah saat ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Pada bagian akhir ingin saya tegaskan, apapun kebijakan program, jadikanlah jemaat sebagai subjek, bukan objek. Betul. Dan yang kedua, program dibangun berbasis database jemaat yang setiap saat diupdate. Dan yang ketiga, daya dukung infrastruktur teknologi jemaat sekiranya berawal dari gereja. Bukan saja pemanfaatan IT yang maju di masa pandemi dalam bentuk pelayanan ibadah. Mari potensi kekuatan infrastruktur gereja sedemikian ini diarahkan pula pada digitalisasi usaha-usaha jemaat. Usaha produktif. Usaha-usaha produktif jemaat. Dan saya kira dari apa yang kita wacanakan ini, kita berharap setelah pandemi selesai dengan adaptasi kebiasaan baru, potensi ekonomi jemaat dapat tumbuh, berkembang, dan tentu akhirnya dapat memberikan kontribusi terbaik jemaat untuk pelayanan gereja. Terima kasih. Terima kasih Bapak dosen kita yang sudah menyampaikan ide-ide kreatif, inovatif dalam rangka membangun satu kekuatan baru secara bersama-sama kita sebagai warga gereja. Dalam hal ini gereja masih Injili Minahasa yang bukan hanya bicara wacana sekarang kan, bukan cuma bicara konsep sekarang, tapi aktualisasi program itu sendiri harus diterapkan dalam rangka membangun sumber daya manusia, human resources development, dalam rangka menata apa yang perlu kita tata dalam berbagai program kegiatan sesuai dengan Renstra Gemim yang sudah disampaikan, dipublish, dan ini capaian-capaian. Dan sekiranya percakapan kita saat ini
boleh sangat bermanfaat bagi kita semua, baik pembicara yang bercakap-cakap dalam kesempatan ini maupun publish atau saudara-saudara para penonton yang berbahagia, yang budiman, yang boleh menonton dengan penuh sukacita apa yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini lewat channel Gereja dan Masyarakat, sebuah ide kreatif, ide yang luar biasa, dan sekiranya semua yang kami sampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Tabea waya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.